Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariananda dan angkatan 2215061 dari kelas PSTIA. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence dari video YouTube 1 sampai dengan 3. Nah, yang pertama yaitu dari video 1 mengenal Artificial Intelligence. Nah, untuk di video pertama ini membahas eh, seperti pengenalan AI mulai dari tahun ke tahun. Yang pertama itu eh, biasanya kalau kita mendengar kata AI, yang pasti yang ada di pikiran kita itu suatu mesin yang cerdas seperti manusia. Kayak misalnya mobil yang dapat berkendara sendiri atau smart room. Nah, di sini juga ada contohnya untuk mengatur spam di email. Nah, sekarang kita lihat ke definisi AI itu sebenarnya apa sih? Nah, berdasarkan video ini, definisi AI itu berubah-ubah dari tahun 90, dari tahun 78. Yang pertama itu AI itu dapat berpikir humanly, yang artinya AI itu dapat berpikir seperti manusia. Namun, karena tidak relevan, maka pada tahun 1990 AI itu didefinisikan lagi menjadi acting humanly. Jadi tidak, bukan hanya dapat berpikir tetapi juga dapat bertindak seperti manusia. Namun sepertinya juga kurang efektif karena manusia itu kan memiliki perasaan gitu. Kalau AI itu kan tidak. Jadi pada tahun 1992 definisi AI itu thinking rationally, yaitu berpikir secara rasional gitu, secara logika gitu. Nah, kemudian pada tahun 1998 AI itu definisinya menjadi acting rationally, yaitu bekerja secara rasional. Nah, selanjutnya AI itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada teknik searching, reasoning, planning, dan juga learning. Nah, apa sih masing-masing dari keempat ini? Eh, di teknik searching itu yang ada namanya blind search. Blind search itu seperti apa namanya tuh? Blind search itu kita ingin mencari sebuah tujuan tapi kita tidak punya eh, kayak kisi-kisi nih caranya itu gimana. Jadi seperti peta buta. Kemudian ada heuristic search dan juga probabilistic search. Nah, kemudian di reasoning itu ada yang namanya rule based, case based, dan juga fuzzy. Kemudian ada uncertainty. Kalau di planning itu ada goal state planning, constraint posting. Kalau di learning itu ada supervised learning, unsupervised learning, dan juga reinforcement learning. Nah, kemudian apa sih definisi dari masing-masing tersebut? Untuk definisi searching itu sendiri, yaitu teknik untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Kemudian kalau untuk searching contohnya misalnya seperti di Google Maps, itu kita ingin mencari rute tercepat. Nah, maka Google Maps itu akan menunjukkan jalan untuk menuju rute tercepat tersebut agar kita dapat mencapai tujuan kita dengan waktu yang singkat. Kemudian ada reasoning. Reasoning itu teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Untuk contohnya tuh misalnya pada aplikasi eh, seperti pengobatan gitu. Nah, seperti ini. Jadi, kita tuh memberikan fakta-fakta apa yang terjadi pada diri kita. Nah, nanti dari aplikasi ini akan menentukan kita mengidap penyakit apa gitu. Nah, untuk planning itu teknik untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Misalnya nih, pada lift gitu. Nah, kita nggak tahu kan misalnya eh, di lantai satu dan lantai dua tuh sama-sama memencet untuk turun untuk naik ke atas. Nah, kita nggak tahu nih mana duluan yang bakal kebuka. Nah, itu bakal dilakukan dengan teknik planning. Kemudian yang terakhir learning, yaitu teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Nah, contohnya itu seperti smart lock di HP kita. Jadi, untuk membuka kunci HP kita
bisa juga menggunakan pengenalan wajah, tidak menggunakan seperti kata sandi atau sidik jari, melainkan dengan pengenalan wajah. Jadi HP kita itu kita deteksi wajah kita. Nah, nanti eh, kemudian mereka akan mempelajari em, apa namanya tuh detail-detail dari wajah kita sehingga ketika kita hanya meletakkan HP di depan wajah, HP tersebut langsung akan terbuka. Itu tadi pengenalan definisi dari AI, kemudian dari macam-macam teknik dari AI. Selanjutnya kita video kedua yaitu tentang ruang keadaan. Pada teknik searching. Nah, kita kembali ke definisi awal searching tadi. Apa sih teknik searching itu? Yaitu usaha untuk menemukan solusi atau tujuan melalui langkah-langkah yang sistematis. Nah, eh, untuk itu kita perlu memahami contoh berikut, yaitu ada sebuah dua tabung dengan yang A itu maksimum 4 liter dan maksimum itu 3 liter. Nah, kemudian eh, tanpa alat lainnya bagaimana mendapatkan 2 liter pada ember B dan padahal di sini maksimum 4 liter, maksimum ember A itu 4 liter dan maksimum B itu 3 liter. Tapi bagaimana caranya ember B ini hanya terisi eh, 2 liter. Nah, untuk menemukan masalahnya, maka itu kita gunakan ruang keadaan. Nah, apa sih ruang keadaan itu? Ruang keadaan itu eh, untuk mencari sebuah solusi dengan adanya eh, yang pertama tuh keadaan awal atau initial state, kemudian ada keadaan akhir goal state, dan juga usaha apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa disebut juga dengan operator. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencapai embernya 2 liter tadi yaitu dengan menggunakan operator. Nah, seperti ini, initial state-nya itu ember A dan ember B masih kosong, kemudian goal state-nya itu ember B itu hanya terisi 2 liter air. Nah, bagaimana caranya? Maka kita memerlukan langkah-langkah untuk memenuhi ember dengan 2 liter. Nah, di sini terdapat eh, 6 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, isi penuh ember A, isi penuh ember B, pindahkan air dari A ke B sampai B penuh, atau pindahkan A dari A ke B sampai A kosong, pindahkan air dari B ke A sampai A penuh, atau pindahkan air dari B ke A sampai B penuh, B kosong. Nah, semua ini tidak dapat kita lakukan secara berbarengan. Oleh karena itu kita akan mencobanya satu persatu dan manakah langkah-langkah yang tepat agar membuat ember itu terisi 2 liter air. Nah, dengan itu maka langkah-langkah yang tepat itu yang pertama isi penuh ember B. Nah, jika isi penuh ember B, maka ember B itu berarti terisi 3 liter. Kemudian pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Nah, jika dipindahkan, maka sekarang ember A yang 3 liter, ember B itu 0 liter. Kemudian isi penuh lagi ember B. Nah, jadi jika diisi penuh lagi ember B, berarti ember B sekarang 3 liter, ember A 3 liter. Kemudian pindahkan air dari B sampai A penuh. Nah, tadi kan di B 3 liter, A 3 liter. Jika dari B dipindahkan ke A sampai A penuh, berarti si A ini hanya maksimum kan 4 liter tadi. Berarti jika B dipindah ke A, A-nya jadi 4 liter dan B menjadi 2 liter. Nah, kemudian ini untuk puzzle 3 kali 3. Nah, untuk puzzle 3.3 ini, goal state-nya itu urutan angkanya tepat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan initial state-nya masih belum teratur nih angkanya. Nah, bagaimana caranya agar angka-angka tersebut itu berderetan secara urut? Nah, operator yang digunakan itu apa saja sih?
Nah, ini adalah operator yang dapat digunakan, yaitu yang geser angka satu ke kotak kosong atau angka dua ke kotak kosong. Tapi karena mungkin itu belum relevan, kita dapat menggunakan langkah ini yang efektif dan efisien. Yang pertama itu geser kotak kosong ke kanan, geser kotak kosong ke kiri, geser kotak kosong ke atas, geser kotak kosong ke bawah. Jadi kita tidak menggunakan kotak yang ada angkanya, tapi menggeser kotak yang kosong. Nah, apa saja operator yang dapat digunakan? Nah, operator yang dapat digunakan itu yang pertama, geser kotak kosong ke atas, geser kotak kosong ke kanan, geser kotak kosong ke bawah, dan geser kotak kosong ke kanan. Nah, seperti ini hasil akhirnya angkanya berurut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya terdapat contoh yang ketiga yaitu bagaimana menyeberangkan petani sayur, domba, dan serigala itu ke sebelah kanan dengan syarat eh, mere- dengan syarat sayur tidak boleh ditinggalkan bersama domba karena akan dimakan, dan juga serigala tidak boleh ditinggalkan bersama domba karena nanti dombanya akan dimakan. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Kita menggunakan ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita seberangkan dulu petani dengan domba. Jadi yang tersisa hanya serigala dan sayuran. Kenapa ditinggalkan? Karena serigala tidak memakan sayur. Kemudian yang kedua, seberangkan petani sendiri. Nah, jadi yang tersisa hanya domba. Kemudian seberangkan petani dengan sayur. Nah, jadikan yang kanan hanya petani sayur dan domba. Jika ditinggalkan petani, jika petani pergi sendiri dan domba ditinggalkan dengan sayur, maka sayur akan dimakan. Oleh karena itu, seberangkan lagi petani dengan domba. Kemudian eh, tinggal di kiri ini petani, domba, dan juga serigala. Namun, jika domba ditinggalkan bersama serigala, maka akan dimakan dombanya. Jadi, seberangkan petani dengan serigala. Nah, kemudian seberangkan petani sendiri, jadi yang di kanan hanya sayur dan juga serigala. Nah, setelah itu seberangkan petani dengan domba. Nah, maka tidak ada yang saling memakan dan semuanya dapat diseberangkan. Nah, begitu juga dengan kasus Rubik seperti ini atau Tower of atau kasus tower seperti ini kita bisa mindahkan dari yang paling besar ke kecil. Mungkin itu saja untuk contoh dari ruang keadaan. Selanjutnya akan ke video 3 yaitu tentang teknik blind search, BFS, DVS, dan UCS pada kecerdasan buatan. Nah, pada teknik blind search, definisinya yaitu teknik pencarian deterministik tanpa informasi yang mengarahkan pada tujuan. Nah, apa sih maksudnya? Jadi pada teknik blind search ini kita ingin mencari jalan keluar tapi tanpa informasi yang kita dapatkan. Eh, nah, pada teknik searching itu kan dibagi menjadi dua, blind search dan heuristic search, di mana blind search ini tanpa informasi, sedangkan heuristic search ini adanya informasi untuk menemukan jalan keluar. Nah, kemudian dibagi lagi nih, pada blind search itu ada yang namanya BFS, DVS, DFS, dan juga UCS. Itu akan dibahas pada video ini. Nah, untuk mencari jalan keluar dari blind search ini kita menggunakan struktur pohon atau tree. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu broad first search atau BFS. Nah, jadi di struktur pohon itu ada yang namanya level 0,
level 1, level 2, dan level 3. Nah, kita dengarkan. Nah, bagaimana cara kerja dari pohon struktur pohon di BFS? Yang pertama, misalnya inisial step kita itu A. Nah, kemudian A ini bukan jalan keluar kita, maka kita dapat menambah yaitu B. Kalau kita lihat videonya lagi, oke, jadi eh, saya jelaskan ulang. Jadi di BFS ini kita mempunyai initial state misalnya A, kemudian kita buka cabang yang dapat diakses oleh A, misalnya B. Nah, kemudian jika B ini tidak bisa, misalnya B, kemudian kita buka cabang lagi C. Nah, jika masih ada cabang yang bisa kita gunakan, maka kita buat lagi. Nah, kemudian jika di B ini tidak ada, maka kita turunkan lagi ke D. Nah, selanjutnya, jika masih terdapat cabang di D, selanjutnya dari B ini kita buat cabang lagi E. Nah, kemudian tidak dapat lagi dicabangkan B ini, maka sekarang D yang kita cabangkan yaitu turun ke H. Nah, selanjutnya dari H ini eh, jika bisa kita buat cabang, kita buat cabang menjadi O dan P. Nah, jika kita tidak bisa lagi, maka kita lihat E. Nah, kita sepertinya kita masih bisa membuat cabang di E, yaitu I dan J. Kemudian, eh, jika kita lihat J ini masih bisa bercabang ke S. Nah, setelah itu tidak bisa lagi, maka kita lihat yang I. I ini masih bisa membuka cabang O dan Q dan R. Nah, jika tidak bisa, maka kita lihat ke cabang yang C tadi, yaitu kita buka cabang F dan G. Nah, keduanya ini masih bisa kita buka cabang, yaitu turunkan lagi menjadi K, L, dan MN. Nah, selanjutnya kita lihat nih, rute tercepat untuk goal state-nya itu adalah F. Nah, bagaimana caranya agar kita mencapai goal state dengan rute tercepat? Oleh karena gitu, kita melewati A, B, kemudian E, J, dan S. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan contoh Ember tadi, yang pada video 2 itu kan initial state-nya 0,0. Kenapa 0,0? Karena 0 liter air di ember A dan 0 liter air di ember B. Itu adalah initial state-nya. Nah, bagaimana goal state-nya yaitu X,2. Kenapa X,2? Karena X itu untuk ember A. Jadi ember A ini bebas, mau dia terisi, mau dia kosong, mau dia terisi berapapun, tapi maksimumnya itu 4 liter. Nah, 2 ini yaitu goal state kita untuk ember 2 itu adalah untuk 2 liter. Nah, bagaimana struktur pohonnya? Jadi, eh, kita lihat di sini struktur pohonnya. Nah, yang pertama itu ada initial step-nya itu 0,0. Kemudian di sini kita buat turunan opsi satu dan opsi 2. Opsi satu itu yaitu isi penuh ember A yaitu 4,0. Kemudian opsi kedua itu isi penuh ember B yaitu 0,3. Nah, dari opsi satu ini kita bisa turunkan lagi
kita tidak bisa menurunkan 4,0 lagi karena sudah dipakai pada opsi satu. Kemudian kita dapat menggunakan opsi 3, yaitu pindahkan air dari A ke B sampai B penuh. Jadi, A tadi kan 4 liter, kita pindahkan ke B sampai B penuh, berarti B-nya sekarang 3 liter, A-nya 1 liter. Kemudian, dari opsi satu tadi, kita juga dapat eh, membuat turunan jadi opsi 2, yaitu isi penuh ember B, di mana yang tadinya ember A itu embernya 4 liter, ember B 0, dia isi penuh ember B jadi 4,3. Nah, karena ini sama-sama penuh embernya tidak bisa diturunkan lagi, maka kita kembali ke opsi 3 tadi. Nah, dari opsi 3 tadi kita turunkan lagi ke opsi 8, yaitu buang semua air dari B. Nah, tadi kan B-nya 3, kemudian dibuang semua jadi 0 dan ember A-nya 1. Nah, ini masih bisa diturunkan lagi di opsi 4, yaitu pindahkan air dari A ke B sampai A kosong. Jadi sekarang A-nya 0 liter, B-nya 1 liter. Nah, ini tidak bisa kita turunkan lagi, maka kita lihat di opsi 2 tadi, yaitu 0,3 itu ember A-nya 0, kemudian ember B-nya penuh 3 liter. Nah, masih bisa kita turunkan di opsi 6, yaitu pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Jadi semua yang ada di B itu dipindahkan ke A. Jadi sekarang ember A yang 3 liter, ember B kosong. Kemudian kita bisa turunkan lagi menggunakan opsi satu, isi penuh ember A. Jadi ember A-nya penuh, ember B penuh. Cuman ini tidak bisa kita turunkan lagi karena sudah mencapai maksimum. Kita lanjut ke sini. Nah, ini bisa kita turunkan, yaitu dengan opsi 2 isi penuh ember B. Jadi sama-sama penuh, belum, yang B penuh, yang A masih 3 liter. Kemudian kita dapat menggunakan opsi nomor 5, yaitu pindahkan air dari B ke A sampai A penuh. Nah, sampai A penuh berarti kan 4 liter. Nah, sisa dari ember B ini tinggal 2 liter. Jadi ini adalah goal state-nya. Nah, untuk itu, untuk mencapai langkah-langkah yang cepat, maka kita menggunakan langkah 2, 6, 2, dan 5. Sekarang kita lanjut ke depth first search, yaitu DFS. Nah, apa sih bedanya BFS dan DFS tadi? Bedanya itu di sini. Nah, kalau di DFS ini, kalau BFS tadi itu kan jika initial state A ini diturunkan ke B, nah tidak ditemukan, maka kita bisa diturunkan lagi ke C. Nah, namun DFS ini dia akan menurunkan ke sebelah kiri terlebih dahulu, seperti ini. A ke B, turun lagi ke C, kemudian ke D, turun lagi, sampai eh, ketiga ujung ini maksimum tidak dapat jalan, maka baru membuka eh, cabang yang di kanan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dia itu menganut stack ya untuk DFS. Sedangkan kalau DFS tadi itu Q, menggunakan teknik Q. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya pada ember tuh seperti ini. Nah, dapat kita lihat dari langkah-langkah yang sudah didapatkan itu pada DFS itu langkah lebih banyak daripada BFS karena dia itu benar-benar mencari pada cabang kiri terlebih dahulu sampai mendapatkan goal state. Jika tidak mendapatkan, baru dia akan membuka cabang di sebelah kanan. Berdasarkan pemahaman di itu juga, yang lebih disarankan yaitu menggunakan BFS. Ini ada BFS plus DFS. Nah, kalau DFS itu lebih komplit, kalau DFS itu incomplete, kemudian BFS itu optimal,
kalau DFS itu not optimal, kemudian tapi kalau BFS itu need more memory, kalau DFS itu need less memory. Jadi yang lebih memakan banyak memori itu memang BFS. Kemudian lanjut ke Uniform Cost Search atau UCS. Nah, kemudian dalam UCS ini terdapat yang namanya cost atau biaya berpindah state. Nah, apa sih biaya berpindah state? Itu bisa disebut juga dengan jarak tempuh, waktu tempuh, atau bisa juga dibilang cost transportasi, bisa juga konsumsi BBM, dan juga kenyamanan jalan. Nah, apa maksudnya? Kita langsung contoh berikut. Nah, di sini ada beberapa not, yaitu ada not A, B, C, D, E, dan F, dan di mana setiap eh, jarak dari not-not tersebut memiliki angka atau jarak tempuh. Misalnya dari A ke C ada 15, kemudian A ke D itu 20, A ke B 9, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita agar kemudian di sini didefinisikan inisial state-nya itu A dan goal state-nya itu F. Nah, bagaimana caranya dari A ke F ini agar jarak tempuhnya itu yang paling eh, efisien jumlahnya atau jumlahnya itu tidak banyak gitu. Nah, di sini ada yang namanya open dan close. Open ini yaitu not mana yang akan kita lihat dan ketika kita sudah membuka not tersebut, maka not tersebut akan dipindahkan ke close gitu. Nah, seperti ini contohnya. Initial state-nya itu A, berarti kita tuh mengopen not A. Nah, maka di opening kemudian kita sudah membuka kan berarti not A ini, berarti A ini kita pindahkan ke close. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya dari A ini terdapat 3 cabang, yaitu ke B, C, dan D. Nah, kita akan membuka B, C, dan D. Maka B, C, dan D ini kita taruh di open. Nah, selanjutnya kita lihat nih, mana yang jaraknya paling sedikit jarak tempuhnya, yaitu B kan. B itu hanya 9. Maka dari itu, B yang akan kita open. Maka selanjutnya B dipindahkan ke close. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari B ini, eh, B itu kan dapat ke A. Namun, karena sebelumnya sudah ada, jadi kita tidak perlu mendefinisikan. Nah, sekarang B itu dapat ke D. Nah, B ke D itu jumlah 24. Kenapa 24? Karena itu total dari B ke A dan B ke D. Jadi 15 ditambah 9 itu 24. Nah, selanjutnya kita lihat. Karena kita lihat B itu bisa kemana lagi? B itu bisa ke E. Nah, ke E itu berapa? Ke E itu kita lihat 22. Kenapa 22? Karena kita jumlahkan dari B ke A, B ke E. Hasilnya 22. Nah, kita lihat bahwa lebih kecil yang B ke E. Maka dari itu, yang D ini kita tidak dapat gunakan. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya kita lihat lagi ke B. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ke C. Nah, C itu bisa kemana saja? C itu bisa ke D, bisa ke F. Nah, karena tadi ke D itu jumlah 28, maka kita tidak dapat menggunakan D. Kemudian kita lihat yang F. F itu 40. Kita lihat dulu lagi di D-nya. D itu dapat turun ke E. E itu 30. Nah, apakah bisa turun lagi? Kita lihat ternyata bisa turun lagi ke F. Nah, F yang sebelah kiri tadi yang 40 itu kita tidak gunakan, kita dapat menggunakan F yang sebelah kanan yaitu 36. Nah, kemudian bagaimana turunannya lagi? Kita lihat E ini masih bisa turun ke F yaitu jumlahnya 32. 32 dari mana? Yaitu dari E ke D dan E ke F. Nah,
32. Sedangkan yang F ini itu 36. Maka yang ini kita coret F-nya, kita gunakan yang turunan dari B. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan F yang dari turunan B. Ini adalah goal set yang kita inginkan. Nah, jadi rute terbaiknya itu A ke B, kemudian ke E, kemudian ke F. Yaitu melewati rutenya berarti A ke B, kemudian ke E, kemudian ke F. Seperti itu. Itu merupakan contoh menggunakan UCS. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.